Bal ya'tani, balik merhatiaken sapa murid. Bal ya'tani, balik merhatiaken sapa murid. Bisa irid durusi kelawan sekerene pira-pira pelajaran. Kelawan sekerene pira-pira pelajaran al-masyruhati kang den terangaken dopton kelawan melanggeri. Dopton kelawan melanggeri wa ta'liqon lan na'liki. Wa ta'liqon lan na'liki ini ihtamala lamun kuat nanggung. Lamun kuat nanggung dihnuhu apa pikirane atau kecerdasane murid, kecerdasane thalib atau muta'allim. Dinuhu apa kecerdasane muta'allim, zalika ing mengkono ya'tani bisa irid durus. Ing mengkono ya'tani bisa irid durus. Wa yusyariku lan ngancani sapa muta'allim. Lan ngancani sapa muta'allim ashabaha ing wong kang anduweni durus. Ing wong kang anduweni durus hatta sehingga ka'anna kulla darsin koyok setuhune saben-saben pelajaran. Koyok setuhune saben-saben pelajaran. Lahu iku kaduwe muta'allim. Lahu iku kaduwe muta'allim. Murid harus memperhatikan penuh sekian banyak pelajaran yang diterangkan oleh gurunya. Dengan cara apa memperhatikannya? Dengan cara dikasih tanda. Dikasih tanda yang penting-penting, dikasih tanda. Nyampeknya juga dikasih tanda, sehingga ketika memulai pelajaran baru ketemu sudah nyampeknya mana. Ketika tanyakan nyampe mana, ketemu nyampeknya. Yang penting-penting ditandai. Sebaiknya seperti itu seorang murid, memperhatikan pelajaran yang diajarkan oleh gurunya dan mentakliki. Ketika guru menerangkan suatu penjelasan dari kitabnya, sesuatu yang tidak ada di kitabnya, tambahan keterangan dari gurunya, itu ditakliki, dicatat. Keterangan-keterangan penting yang tidak ada di dalam kitabnya itu dicatat. Ini ihtamala dihnuhu dzalika. Dan juga jika kecerdasannya murid, pikirannya murid itu mampu untuk mempelajari sekian banyak mata pelajaran. Wasyariku ashabaha. Kemudian sebaiknya pula murid itu selalu bergelur berteman dengan orang-orang yang memang giat dan mampu dalam bidang semua pelajaran. Ini pengaruh juga. Jika berteman dengan orang-orang yang malas belajar, berteman dengan orang-orang yang cenderung tidak semangat dalam memahami bahkan menghafal pelajaran, ini pengaruh juga. Tapi ketika berteman dengan orang-orang yang semangat, teman-teman yang semangat, yang mampu dalam segala bidang mata pelajaran, itu akan pengaruh juga. Akan ada pengaruhnya. Dan banyak buktinya memang. Kalau kita berteman sama orang yang semangat, kita ikut semangat. Berteman dengan orang yang cerdas, yang pintar dalam segala bidang pelajaran, ya itu juga akan menguntungkan kita. Sedikit banyak kita akan juga keikut cerdasnya, keikut pintarnya. Jika kita tidak paham,
maka teman tadi akan memberi pemahaman. Ya, pintar-pintar menyeleksi teman. Maksudnya di sini adalah teman yang akrab ya, maksudnya teman yang akrab. Kalau keseluruhan ya sama teman. Cuma yang diakrabi, yang selalu digandeng, ya selalu digandeng kemana-mana ketika belajar. Carilah teman yang semangat belajarnya, teman yang semangat ngajinya. Nah, itu yang teman khusus yang digandeng terus, yang selalu didekati. Itu pengaruh. Saya kok merasa males ya, saya mau tadi teman yang semangat belajar, semangat ngaji. Pasti nanti akan keikut. Jadi semangat. Saya kok bodoh ya, saya nggak tahu ya, kok bingung ya, kok nggak pintar ya. Cari teman yang pintar. Sedikit demi sedikit ikut pintar nanti. Sama, seandainya kita selalu berteman dengan orang-orang soleh, sering kumpul sama orang-orang soleh, orang-orang alim, ikut keutamaannya, ikut mulianya nanti. Ikut mulia, kita sering kumpul sama orang soleh, orang alim. Ketika ada sebuah pertemuan, ternyata kita temannya orang soleh itu, pasti ikut dimuliakan nanti. Bahkan tidak usah seperti itu, jadi sopirnya saja, sopirnya ulama, diundang suatu acara, sopirnya ikut dimuliakan, dihidangkan makanan-makanan enak, dihormati sama tuan rumahnya. Ini kalau dekat sama ulama, orang mulia, orang soleh. Tapi kalau dekatnya sama orang-orang yang sering fasik, orang-orang fasik, orang-orang yang sering keluyuran malam, ya orang-orang fasik, orang-orang nggak baik, ya otomatis kita ikut nggak baiknya juga. Sama-sama kelihatan baiknya. Kelihatan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, orang yang selalu atau menyerupai satu kaum, maka itu pasti di antara kaum tersebut. Fahuwa minhum, termasuk di antaranya kaum tersebut. Kita sering berkumpul sama orang-orang baik, oh berarti ini pertanda dia orang baik juga. Oh, ini sering kumpulnya sama orang-orang jelek, berarti termasuk tanda-tanda dia termasuk orang-orang yang jelek juga. Saya dijodohkan sama orang tua, sama itu. Lihat itu kumpulnya sama siapa biasanya? Teman-temannya lihat. Oh, ternyata teman-temannya orang baik, teman-temannya orang-orang pintar, teman-temannya orang-orang alim. Oh, pertanda berarti dia diantaranya orang-orang yang alim, orang-orang soleh. Oh, ternyata itu teman-temannya, teman-teman karibnya orang-orang bodoh, teman-teman karibnya orang-orang fasik, orang yang kelakuannya bejat, orang yang kelakuannya temannya ternyata diantaranya teman-temannya banyak jadi maling, jadi perampok. Alhamdulillah, pertanda dia di antara tanda-tandanya ada orang-orang yang jelek. Di antaranya bisa dilihat dari teman-temannya. Itu pengaruhnya, memang pengaruhnya teman. Nah, kita bisa baik ini kemungkinan besar kita ini berteman dengan orang-orang baik. Cobalah jika kita memikirkan, kira-kira teman-teman kita yang kelakuannya buruk, yang jelek, yang mursal, ya, yang fasik, kira-kira mulai dari masa remajanya, masa kanak-kanak sampai remajanya, temannya sama siapa? Pasti sama-sama yang jelek. Itu kok jadi maling ya, padahal orang tuanya baik. Ternyata mulai dari kecil temannya sama maling, ketularan. Jadi maling, suka mencuri. Loh, itu padahal anaknya maling, kok jadi baik, jadi orang alim, jadi orang soleh. Lihat temannya, ternyata temannya orang-orang soleh, orang-orang baik, ketularan baik. Kayaknya hati-hati. Kalau punya saudara,
jika diajak orang yang jelek, jangan dikasih apa namanya, keluar. Jangan boleh. Oh, diajak anak yang baik, nggak apa-apa wes. Biasanya diajak ke tempat-tempat yang baik. Oh, diajak orang yang apa namanya, kelakuannya buruk, jangan boleh. Pengaruh, sangat pengaruh. Fa in ajaza muqallamun apes sapa muta'allim. Wong apes sapa muta'allim an dhabti jami'iha saking melanggeri sakabehane durus. An dhabti jami'iha saking melanggeri sakabehane durus. Fal ya'tani maka becik merhatiaken sapa muta'allim. Maka becik merhatiaken sapa muta'allim bil ahammi kelawan kang luwih penting. Bil ahammi kelawan kang luwih penting. Fal ahammi nuli kang luwih penting. Nuli kang luwih penting. Binha saking durus. Minha saking durus. Kok ternyata murid itu sulit mau memahami, menghafal semua mata pelajaran. Saya kalau menghafal semua mata pelajaran yang dipelajari semuanya, nggak mungkin saya bisa menghafal kalau semuanya. Kalau hanya 1, 2, bisa saya menghafal. Kalau semua mata pelajaran, nggak bisa saya. Seumpamanya seperti itu. Maka fal ya'tani bil ahammi fal ahammi. Sebaiknya dia memperhatikan atau menghafal yang sekedar dia mampu. Kalau menghafal cukup 1 pelajaran dihafalkan dengan sungguh-sungguh. Kalau dia bisa menghafal 2 mata pelajaran itu dihafalkan dengan sungguh-sungguh. Fal bil ahammi fal ahammi. Yang lebih penting dulu, cari mata pelajaran yang paling penting, yang paling pokok. Kalau hitung-hitungan, meskipun nggak belajar, meskipun orang bodoh tahu hitung-hitungan. Kalau hanya hitung-hitungan. Yang lebih penting itu apa? Dalam hidup di dunia ternyata yang lebih penting ilmu syariat. Itu yang harus didahulukan. Ilmu syariat banyak. Ternyata yang lebih dipentingkan ilmu tentang halal haram, yaitu ilmu fikih. Ilmu fikih didahulukan. Dahulukan yang lebih penting. Berkaitan dengan ibadah dan yang lainnya. Ilmu fikih sudah hafal, sudah mampu, sudah bisa. Yang lebih penting yang lain apa? Nah, cari yang lebih penting lagi yang lain. Ternyata ilmu tasawuf semisal, ilmu adab, ilmu akhlak. Dahulukan yang lebih penting, kemudian yang lebih penting di bawahnya lagi, kemudian yang lebih penting di bawahnya lagi. Jangan mendahulukan ilmu yang tidak penting dulu. Dahulukan ilmu. Wayam bagilan sayukjo. Wayam bagilan sayukjo ayyatadzakara apa yen to ngiling-ngiling. Ayyatadzakara apa yen to ngiling-ngiling. At-talabatu sapa murid. At-talabatu sapa murid ma ing perkara waqa'a kang tumiba apa ma waqa'a kang tumiba apa ma fi majlisis syaikhi ing dalam majlise guru minal fawaidi saking pira-pira faedah fawaid itu faedah, beberapa faedah. Kan ada namanya fawaid. Wad dawabiti lan pira-pira pelanggaran. Wal qawaidi lan pira-pira kaidah. Wa ghairi dzalika lan liyane mengkono kabeh.
Lan liyane mengkono kabeh minal fawaid wa dawabit wal qawaid. Kemudian sebaiknya murid itu mengingat-ingat apa-apa yang telah disampaikan di majelis gurunya, yang telah disampaikan oleh gurunya sebisa mungkin diingat. Misal sekarang belajarnya, nanti pulangnya di rumah ketika mau tidur, diingat-ingat apa saja tadi yang disampaikan. Ini diantaranya tata cara yang efektif dalam belajar untuk selalu ingat apa yang telah diterangkan. Kalau mau diingat 1 minggu lagi, otomatis sudah hilang semuanya. Tapi ketika nanti sudah pulang di rumahnya, sedang santai, sedang tidur-tiduran, dengan tadi apa saja yang tadi disampaikan oleh guru, oleh ustadz, oleh ustadzah, tadi apa saja. Coba yang paling cerdas yang bisa mengingat semuanya nanti yang telah disampaikan. Saya bisa ingat apa saja kira-kira. Dengan seperti itu akan ketemu nanti. Dan sering mungkin seperti itu, mengingat-ingat seperti itu, maka semakin tambah nanti kecerdasannya. Ingatannya semakin kuat. Besoknya lagi diingat-ingat lagi, tambah banyak yang diingat. Besoknya lagi diingat lagi, tambah banyak yang bisa diingat. Yang bisa dihafal dari apa yang disampaikan oleh gurunya. Apa saja yang perlu diingat-ingat? Faedah-faedah yang sangat penting yang disampaikan gurunya itu perlu diingat-ingat. Kemudian batasan-batasan, entah batasan hukum atau yang lainnya. Kemudian kaidah-kaidah yang penting juga yang disampaikan gurunya itu juga perlu diingat. Intinya kesimpulan yang penting dari gurunya yang disampaikan itu apa? Itu yang perlu diingat. Oh, kesimpulannya seperti ini. Oh, kesimpulannya seperti itu. Ada lagi kesimpulan. Pasti kalau orang bisa menyimpulkan itu gampang cara mengingat-ingat. Nah, kalian kalau mata pelajaran selama 1 tahun, ujiannya 1 kali semisal. Untuk bisa bisa menjawab semua sekian banyak soal, 100 soal semisal. Dan kalian harus pintar-pintar menyimpulkan yang ada di kitabnya atau yang pernah diterangkan, simpulkan sebaik mungkin. Nanti ketika sekian banyak mata pelajaran, ketika disimpulkan, maka akan jadi sedikit. Kayak kalian melihat atau membaca atau menghafal Al-Quran sekian juz itu, 30 juz penuh, seakan-akan sama kalian ketika sudah menyimpulkan seperti menghafalkan hanya Fatihah saja. Ketika sudah disimpulkan seperti itu. Kan banyak pelajaran pemahaman yang sangat jelimet ya. Ketika kalian simpulkan kayak seperti itu. Kalian membaca Al-Quran 30 juz. Seakan-akan seperti membaca Fatihah. Ya. Surat Fatihah. Ketika bisa menyimpulkan seperti itu, sama. Orang itu kalau hafal sampai mendarah daging hafalan Al-Qur'annya 30 juz, seakan-akan dia kayak membaca surat Fatihah. Terasa ringan di lidah, di pikiran juga ringan, kayak baca Fatihah. Sama, sekian banyak pelajaran, jika kalian sering mengulang-ulang, mengingat-ingat, bahkan bisa menyimpulkan sampai seringkas mungkin ya, maka kayak satu mata pelajaran yang tebal seperti ini kayak hanya 1 lembar. Karena sudah disimpul. Coba setiap mata pelajaran kalian simpulkan. Pasti kayak 1 lembar cuma, bahkan mungkin 1 halaman. Kesimpulannya pada halaman sekian sampai sekian seperti ini. Simpulkan tinggal sedikit. Dari halaman sekian sampai sekian hanya 1 baris. Halaman sekian hanya 1 baris simpulannya. Seakan-akan cuma 1 halaman nantinya. Nah, ini teknik sebenarnya. Untuk bisa menguasai mata pelajaran, harus bisa menyimpulkan.